Pelarangan menggunakan jilbab bagi anggota Paskibraka yang Muslim menuai kontroversi. Tidak kurang berapa kepala daerah menyuarakan protesnya. Salah satunya datang dari Provinsi Sumatera Barat. Saya langsung sapa Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Audi Joinaldi, yang sudah bergabung bersama Newsroom pada sore ini. Selamat sore, Pak Audi. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat Ya. selalu untuk kita semua. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Newsroom, Pak Audi. Pak Audi, kalau Anda sudah melihatkah awal mula ini dilarang menggunakan jilbab atau bagaimana informasi pertama yang Anda ketahui dulu soal pelarangan ini? Ya, Hmm. ya, tentang pelarangan ini kita tahu awalnya dari informasi dari lapangan, Hmm. putri kita yang di sana, dan juga dari sosial media tentunya, dari pemberitaan-pemberitaan yang cukup viral belakangan ini adanya pelarangan menggunakan jilbab bagi paskibraka wanita yang memang aslinya menggunakan jilbab. Hmm. Itu pertama kali kita mendapatkan informasi. Dan ketika kita coba klarifikasi dengan salah satu perwakilan kita yang di sana, Hmm. Maulia, ya memang betul saat itu memang yang pas pelantikan itu nggak menggunakan jilbab. Semuanya ya, bukan hanya dari Sumatera Barat. Ada 18 begitu ya, tidak hanya 18 dari betul, Sumatera ya Barat betul. tapi dari provinsi lain. Salah satu Sumatera Respon Barat, Pemprov betul. seperti apa dengan kondisi tersebut? Kemarin Pak Gubernur juga telah memberikan arahan bahwasanya kan ini kan bentuk pelarangan yang sebenarnya membelenggu kemerdekaan, ya, kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hmm. Apalagi Sumatera Barat ini adalah provinsi yang punya filosofi hidup ada ABS SBK, itu adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Hmm. Memang untuk menggunakan hijab atau jilbab itu kan untuk kaum wanita adalah bagian dari ibadah mereka, gitu kan. Jadi hal kemarin itu saya rasa itu bentuk intoleransi justru ya yang dilakukan oleh mungkin oknum atau pihak-pihak yang memberikan arahan untuk tidak menggunakan hijab, dan bentuk-bentuk intoleransi sebenarnya dan Hmm. pembelengguan agama. Hmm. Kan itu juga melanggar sebenarnya Undang-Undang Dasar ya, pasal 29 ayat 1 dan 2, yang bahwasanya kebebasan beragama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi memang kemarin kita sangat menentang keras ya kalau hal itu dilakukan. Itu kan sesuatu yang saya rasa ya itu justru intoleran kalau saya bilang. Hmm. Justru sebaliknya klaim dari BPIP, Pak Audi, bertujuan untuk melepas jilbab ini bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Ini Pemprov sepakat dengan hal ini atau tidak? Indonesia itu kan terdiri dari beragam agama Hmm. yang diakui ya, beragam suku, ya kan, kebudayaan, ya kan, sampai ke makanan, bahasa. Indonesia itu kan beragam makan hal itu, dan saya rasa keberagaman itulah yang membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kaya, gitu kan. Hmm. Yang membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini keberagaman itu menjadi keutuhan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Justru keberagaman itu yang harus saling kita hargai dan hormati. Hmm. Nggak mungkin kita menyamaratakan atau menyamakan semuanya. Setiap agama punya aturannya masing-masing. Setiap suku, adat, budaya punya kearifan lokalnya masing-masing, kan? Nah, tentu kan nggak bisa kita beranggapan, menurut saya, Hmm. oh itu justru untuk penyamaan. Justru kita berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Itulah nilai-nilai yang harus sebenarnya kita pegang teguh ya, dimanapun, bukan hanya dalam kasus ini, tapi juga dimanapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus kita pegang teguh, saya rasa, Mas. Artinya sikap pelarangan jilbab tersebut ini senada dengan MUI tidak? MUI mengklaim bahwa hal tersebut justru malah tidak sikap yang Pancasilais, Pak Audi. Betul, justru bukan sikap yang Pancasilais, ya Hmm. kan? Di bawah burung Garuda itu kan jelas Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi kita tetap satu. Justru Hmm. perbedaan itulah yang memperkaya Indonesia gitu. Bukan diseragamkan semuanya harus begini. Nanti ada yang komen kalau gitu warna kulitnya harus seragam juga, nanti bahasanya harus seragam juga, kan nggak bisa begitu juga. Baik, Anda sudah melihat belum ya surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024 ini yang Apa menyoal soal aturan untuk pemakaian seragam di 2024 ini? apa apa isinya, Mas? Saya belum belum Oh, berarti Bapak belum membaca begitu ya. Tapi kalau kita belum simak belum, Pak, belum. surat tersebut tidak ada yang memuat kewajiban Nggak ada yang memakai memuat ya. melarang memakai jilbab begitu Pak untuk Paskibraka 2024 ini. Kalau Pemprov melihat surat ini
tiba-tiba saja di tahun 2022 kalau klaim dari Colin Nafis ya, kita kutip mulut dari Colin Nafis yang menyebutkan di tahun 2022 saja itu aturan menggunakan jilbab masih belum dicabut atau masih diperbolehkan. Kenapa tiba-tiba di tahun 2024 ini menyunat diksi tersebut dalam surat edaran tersebut? Anda itu artinya kan meresponnya seperti apa, Pak Audi? artinya kan ada inkonsistensi ya di situ ada inkonsistensi ya itu sendirilah yang apa ya yang pelanggarannya justru di situ inkonsistensi dalam peraturan dan juga ya tadi kalau dibilang untuk seragaman itu kami tidak sepakat akan hal tersebut dan ini setelah yang saya pantau sekarang setelah terjadi kontroversi seperti ini akhirnya memang yang saya pantau terakhir ini memang akhirnya para paskibraka yang akan bertugas besok ini 17 Agustusnya akhirnya kembali diizinkan mengenakan hijab sesuai dengan asalnya masing-masing. Memang berhijab tetap berhijab itu yang saya dengar terakhir memang. Dan akhirnya ada kalau nggak salah ada pernyataan apa ya resmi atau permohonan maaf dari BPIP itu yang saya dengar. Tapi ya konsistensi saya rasa kita perlukan ya untuk menjaga hal seperti ini tidak terulang lagi ke depannya, bukan hanya di paskibraka juga untuk bidang-bidang lain. Bahkan yang kita lihat kan di dunia olahraga pun ya sekarang atlet-atlet kita yang berhijab kan tetap boleh bertanding menggunakan hijab, bahkan sampai level internasional kan atlet-atlet yang memang berhijab. Oke, kalau dari orang tua paskibraka putri tersebut, apa ada tidak mengadu ke Pemprov? Walaupun kita tahu sudah diperbolehkan, tapi sebelumnya apakah ada aduan ke pihak Anda sehingga ada niat untuk menarik perwakilan Anda ke Sumatera Barat lagi? Kebetulan waktu itu kan kita kan kirim 4 calon paskibraka, diseleksi lagi 2 kembali. Kebetulan saya pribadi sempat bertemu dengan keempat orang tua dari paskibraka Sumatera Barat yang dikirim ke IKN. Tapi memang 2 kan diseleksi lagi 2 kembali lagi ke Sumatera Barat. Kami sempat silaturahmi sebelum adik-adik ini berangkat, ya kan menumpangkan harapan lah membawa nama Sumatera Barat. Ya, tadi saya sampaikan kan Sumatera Barat kan kita punya filosofi hidup ABS SBK, Bahasa Isyarat Syarat Bahasa Kitabullah. Bisa dibilang juga provinsi kita ini memang mayoritasnya beragama Islam. Mayoritas besarnya beragama Islam. Jadi ya tentunya ada rasa kekecewaan dan protes akan hal tersebut, Mas. Oke, Pak Audi, Pak Wagub, kita lanjutkan dialog ini setelah jeda berikut dan polemik pelarangan penggunaan jilbab ikut juga menyeret komentar dari anggota Dewan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Ramai diperbincangkan anggota Paskibraka Putri yang tidak menggunakan hijab pada saat pengukuhan, padahal dalam kesehariannya sejumlah anggota Paskibraka Putri itu terlihat menggunakan hijab. Polemik Paskibraka lepas jilbab saat pengukuhan turut menuai komentar dari sejumlah kalangan, termasuk dari sejumlah kepala daerah. Dan bergabung pada sore ini sudah bergabung juga Bang Andre Rosiade, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Selamat sore Bang Andre, sehat selalu Anda. Selamat sore, Heranov. Ya, tadi selamat sore Pak Wagub dan Pak Sari ya. Ibu Sari Murni ini masih Ibu kita Sari, tunggu sambungan dengan Ibu Sari. Tadi kita juga sempat berbincang Bang Andre dengan Pak Wagub ya, Pak Audi Joinadi, Wagub Sumatera Barat soal polemik ini. Tadi dikatakan tentu Pemprov protes dengan hal ini. Kalau dari sisi anggota Dewan seperti apa yang Anda tangkap soal hal ini? Jadi begini, saya ini kan kemarin pagi diberitahu oleh istri saya dan juga banyak komen dari berbagai pihak yang menyampaikan kepada kami kok ada kebijakan yang melarang pemakaian jilbab. Lalu sekitar jam 11-an siang ya, setengah 12 saya telepon Pak Bro Menteri, Mas Menteri Menpora, Mas Dito menanyakan apa yang terjadi ini, karena setahu kami dari dulu kan urusan paskibraka ini kewenangan Menpora. Ternyata Mas Menteri, Mas Dito menjelaskan kepada kami, kepada saya waktu itu, bahwa Bang Andre sejak 2022 kewenangan mengurus paskibra sudah diambil alih oleh BPIP. Lalu saya bilang, apa penyebabnya ini? Saya bilang, kok tiba-tiba ada kebijakan seperti ini puluhan tahun ini berjalan, kok tiba-tiba setelah diambil alih BPIP seperti ini. Nah, lalu Mas Dito menyampaikan kepada saya dari penelusuran dari Kemenpora
ternyata ada biang keroknya adalah surat keputusan Kepala BPIP, ya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 35 tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2024. Nah, surat keputusan ini tidak pernah ditembuskan kepada Kemenpora maupun termasuk Kementerian Sekretaris Negara. Nah, ini diambil secara sepihak. Ini ya menimbulkan kehebohan. Sehingga saya tanya sama Kemenpora, apakah Kemenpora diberitahu? Tidak. Ya sudah, tentu saya sebagai anggota DPR, fraksi Partai Gerindra, berkewajiban menyuarakan aspirasi masyarakat yang menolak kebijakan yang dianggap diskriminatif, yang melanggar sila pertama Pancasila, dan juga melanggar semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah tugas saya menyuarakan aspirasi ini, dan ternyata Menpora juga melakukan protes dan itu diikuti oleh berbagai ormas yang lain, MUI, Muhammadiyah, PBNU, IKADI, dan berbagai kelompok masyarakat. Dan hari ini saya baca juga banyak sekali politisi DPR yang menyampaikan protes. Dan alhamdulillah tadi malam setelah kita melakukan protes, saya juga komunikasi dengan pihak istana menanyakan sikap presiden. Intinya apa? Pemerintah baik Kemenpora maupun presiden maupun atau sekretariat negara atau istana tidak tahu menahu ada kebijakan sepihak yang dilakukan oleh BPIP. SK-nya tidak diketahui. Nah, ini yang kita protes, dan alhamdulillah pemerintah melalui Kasatpres tadi malam sudah menegaskan bahwa untuk 17 Agustus 2024 upacara di IKN itu kembali bahwa yang pakai jilbab diperbolehkan. Saya rasa pemerintah, presiden menangkap aspirasi yang bergulir di tengah masyarakat. Dan sekali lagi, ya ini yang perlu kita tegaskan, apa yang dilakukan oleh Kepala BPIP ini tidak diketahui oleh pemerintah, baik presiden maupun Menpora. Ini yang perlu diklarifikasi, karena dari kemarin pagi sampai siang itu meme-meme di medsos itu sangat menyerang pemerintah. Seakan-akan pemerintah bertanggung jawab. Ini yang perlu ditelusuri oleh pemerintah. Apa agenda Kepala BPIP ini? Gitu loh. Ini yang perlu ditelusuri, apakah Kepala BPIP ini punya agenda lain untuk sengaja mendiskreditkan pemerintah. Karena kalau kita baca dan kita lihat medsos dari kemarin pagi sampai siang itu sangat memberikan dampak negatif ke pemerintah. Seakan-akan pemerintah Presiden Jokowi itu terlibat dan terlihat anti terhadap umat Islam. Padahal kebijakan ini murni dilakukan oleh Kepala BPIP yang kebijakan diskriminatif, melanggar sila pertama Pancasila, dan juga melanggar pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, dan juga tidak cocok dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya sarankan kepada Presiden untuk mengevaluasi saudara Kepala BPIP ini kok perlu dicopot karena menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, ya. Seakan-akan kita melakukan diskriminatif. Padahal itu bukan kebijakan pemerintah. Jadi ini lebih baik orang ini dicopot saja, dan beliau kan akhirnya mengakui setelah heboh, setelah diprotes kanan kiri, kemarin masih omon-omon, masih mencari 1001 alasan kemarin sore ya. Lalu kita hajar rame-rame lagi malamnya, baru hari ini yang bersangkutan menyerah, ya, mencabut SK-nya. Menurut saya pejabat-pejabat yang menimbulkan polemik ini tidak perlu dipertahankan lagi gitu loh. Yang menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu bagi bangsa dan negara kita. Dan kalau bisa, ya saya meminta kepada Presiden untuk kembalikan saja kewenangan Paskibraka ini kepada Kemenpora seperti dahulu kala. Karena puluhan tahun dikelola Kemenpora tidak ada masalah. Baik. Seperti itu. Oke, Bang Andre ditahan dulu karena saya harus menyapa narasumber lain ya. Ada Ibu Sari Murni, Ibu dari Asih Arum Lestari, Paskibraka asal Maluku yang sudah bergabung sambungan daring. Ibu Sari, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Baik, ditahan dulu ya Bu ya. Saya juga ingin ke Pak Audi terlebih dahulu sebelum nanti Pak Audi akan keluar duluan karena harus ada kesibukan lain nampaknya. Terakhir Pak Audi, dengan adanya polemik ini apakah ada
mungkin semangat yang Anda berikan kepada mereka yang nanti akan bertugas di 17 Agustus. Tentu konsentrasi ini mereka buyar dan juga tidak semangat atau tidak fokus mungkin ya Pak. Apakah ada upaya dari Pemprov kepada mereka yang akan bertugas di 17 Agustus untuk memberikan semangat itu? Terakhir Pak Audi. Ya, terima kasih Pak Andre, Bu Sari. Maudia kemarin kan juga sempat hadir ketemu langsung dengan kami. Kami juga berkomunikasi dengan yang bersangkutan bahwa saya tetap semangat ya, tetap membawa nama Sumatera Barat dengan baik di sana. Polemik ini harus segera diakhiri dan sudah berakhir. Dan tadi kata Pak Andre, semoga ke depan nggak ada lagi hal yang seperti ini, bukan hanya di Paskibraka ya, tapi juga di berbagai bidang lainnya ya, yang mungkin saya akan terjadi juga seperti ini. Nah, ini kan pembelajaran buat kita semua ya, khusus untuk putra-putri yang dari Sumatera Barat, putrinya khususnya, kita terus support, terus bersemangat di sana melaksanakan tugas dengan baik. Yang insya Allah tanggal 17 Agustus nanti dan juga membawa nama harum Sumatera Barat. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih Pak Audi Joinaldi, Wakil Gubernur Sumatera Barat harus pamit duluan untuk melakukan aktivitas lain. Terima kasih Pak Audi, selamat sore. Assalamualaikum. Baik, Bang Andre dan juga Ibu Sari, kita akan lanjutkan dialog ini. Oke. Masih tersambung nampaknya dengan kedua narasumber. Ibu Sari, Anda tahu anak Anda tiba-tiba disuruh lepas hijab kapan, Bu? Pas acara pengukuhan, 3 hari sebelum pengibaran, pada tanggal 13 itu acara pengukuhan, saya sempat nyari-nyari anak saya yang mana, pakai hijab yang mana. Ketika bertugas di pengukuhan tidak ada komunikasi begitu ya Bu ya? Tiba-tiba saja disuruh lepas hijab. Kepada Anda ada izin atau tidak? Kita dari mulai masuk asrama tanggal 12 Juli sampai sekarang saya nggak pernah komunikasi sama anak saya Asi Arum Lestari. Lah begitu saya lihat di TV, tiba-tiba anak saya udah nggak pakai hijab. Saya merasa kecewa. Juga sangat disayangkan Pak, anak saya dari kecil, dari SD kelas 4, dari umur 8 tahun dia sudah pakai hijab terus. Biar di rumah dia nggak pernah lepas hijab. Artinya sampai dengan tanggal berapa ini ya, 15 Agustus hari Kamis, belum ada komunikasi begitu ya, dibatasin begitu ya Bu ya, menjelang penugasan di 17 Agustus nanti. Kemudian apa yang Anda lakukan Bu ketika melihat anak Anda tiba-tiba tidak berhijab ketika tugas pengukuhan? Apa reaksi keluarga saat itu? Reaksi keluarga merasa kaget, kecewa. Kita mau berusaha, kita mau ngomong sama siapa, namanya masyarakat kecil. Nggak ada yang harus diomongkan ke siapa, mau protes ke siapa, saya juga bingung. Jadi ya keputusan saya bagaimana, tapi harapan terbesar saya ya semoga anak saya itu bisa pakai hijab lagi begitu Pak. Baik, dengan informasi terbaru kita sudah terima ya permintaan maaf dari BPIP dan memperbolehkan nanti menggunakan hijab di saat 17 Agustus nanti di KN. Bu Sari, kemudian apa yang kemudian ingin Anda harapkan dari polemik ini? Tentu banyak sekali yang protes termasuk dari pihak sekolah. Apakah ada pihak sekolah juga memberikan komunikasi kepada Anda ada pelarangan ini? Iya Pak, ada dari Ibu Wali kelasnya sempat ke sini datang, itu bagaimana, sangat disayangkan. Arum ini kan dari kecil sudah pakai hijab, kenapa buka hijab secara tiba-tiba? Itu apakah kalau pakai hijab di pasukan Paski itu ada masalah, apa ada mengurangi rasa bagaimana? Maksudnya begitu Pak. Baik. Mohon maaf ini sedikit agak domestik pertanyaannya Bu. Tentu kalau keseharian dari anak Anda juga sering melihat tentunya karena bersama Anda di rumah. Apakah keseharian tentunya berhijab atau bagaimana Bu? Apakah berhijabnya saat di sekolah saja? Kesehariannya memang berhijab terus Pak. Biar di rumah dia nggak pernah lepas hijab Pak. Dari SD kelas 4 dia sudah pakai hijab, biar di rumah dia nggak pernah lepas hijab itu Pak. Oke, ditahan dulu Bu Sari, saya mau pendapat dari Bang Andre. Bang Andre melihat dari komunikasi ataupun tadi dikatakan ya tidak bisa secara langsung berkomunikasi dengan anaknya dan kaget melihat anaknya tiba-tiba tidak menggunakan hijab. Apakah memang benar begitu ya kalau
saat penugasan untuk upacara HUT RI ini tidak ada komunikasi antara keluarga dengan anaknya? Terus terang saya tidak tahu ya, saya tidak mengikuti proses paskibraka ini dan juga terus terang saya tidak tahu. Oke. Ya mungkin nanti kita akan cari tahu ya apakah betul selama pelatihan, seleksi maupun sudah masuk pemusatan ini agak sulit komunikasi, nanti mungkin ada klarifikasinya saja. Itu satu. Makanya dari awal saya sudah usulkan polemik ini harus diakhiri. Kalau kita tidak memberantas budaya diskriminasi ini, nanti bukan hanya paskibraka yang tidak boleh pakai jilbab, bisa-bisa nanti ada rekomendasi dari yang bersangkutan untuk ASN, TNI, Polri juga nggak boleh pakai jilbab. Kan ini harus dihentikan perilaku diskriminasi, perilaku yang anti Pancasila, terutama sila pertama, dan perilaku yang melanggar semua negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dan alhamdulillah ini direspon positif oleh pemerintah. Presiden bertindak cepat dengan memerintahkan Kasatpres mengeluarkan rilis yang akhirnya diikuti oleh kepala BPIP. Jadi sekali lagi kita harus berantas mental-mental pejabat yang menggunakan kesewenang-wenangannya untuk melakukan perilaku diskriminasi. Dan alhamdulillah direspon positif oleh Presiden. Itu satu. Yang kedua, yang perlu kita tekankan, ini harus jadi pelajaran. Nah, harapan saya tadi, kita harus kembalikan kewenangan ini kepada Kemenpora. Ini yang paling penting. Serahkan kepada ahlinya. Nah, jangan lagi yang tidak ahlinya mengurus hal-hal seperti ini. Apalagi kita tahu Kemenpora kan punya tangan di daerah ya. Ada bisa berkoordinasi dengan gubernur, kepala dinas Dispora yang ada di berbagai provinsi maupun kota dan kabupaten. Ini yang harus jadi pelajaran. Jadi menurut saya sekali lagi ya, ini perlu dievaluasi, termasuk tadi disampaikan Bu Sari Murni bahwa kesulitan untuk berkomunikasi ya. Dan yang perlu dipahami ya, saya sangat senang terus terang bahwa masyarakat sipil ya, seluruh elemen sangat concern bahwa ada kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, ini bisa dikritik secara cepat dan alhamdulillah responnya juga cepat. Dan saya apresiasi kepada Pak Jokowi ya dan Kemenpora yang segera cepat merespon ini gitu. Jadi tidak bertele-tele ya, dan tapi sekali lagi orang seperti ini harus dievaluasi ya. Karena kemarin terus terang kemarin sore kan yang bersangkutan masih bersikeras, malah dengan alasan 1001 alasan bilang ini soal keseragaman. Ini menurut saya tidak layak lagi dipertahankan. Orang-orang yang menimbulkan kegaduhan ya, apalagi seharusnya BPIP ini menimbulkan keteduhan ya, mempersatukan kita, mempererat semangat NKRI kita. Jadi orang-orang yang tidak layak seperti ini, kalau saran saya lebih baik dicopot saja. Baik, tapi sayang sekali ya Bang Andre, sore ini kita tidak bisa minta komentar dari BPIP. Kita juga turut mengundang sebenarnya dari pihak BPIP, tapi tidak merespon CNN untuk bergabung bersama Anda dan juga Ibu Sari. Ibu Sari, apakah ada hal yang ingin Anda katakan terakhir untuk kedepannya? Iya, saya ingin sampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi yang terhormat, karena saya sebagai orang tua ingin sekali menghadiri upacara di IKN, tapi ketergantungan biaya, saya juga nggak ada uang. Baik. Jadi solusinya bagaimana supaya saya bisa sampai di IKN, menghadiri anak saya ikut upacara di situ. Baik, itu saja Bu. Semoga permintaan ini didengar oleh pemerintah begitu ya Bu ya yang tengah menonton dialog ini. Kita harapkan memang yang terbaik apa yang akan terjadi ke depan. Apalagi kita tentunya mendukung dan juga menyemangati para paskibraka yang akan bertugas di 17 Agustus nanti di IKN. Terima kasih Ibu Sari Murni, Ibu dari Asih Arum Lestari, paskibraka asal Maluku. Dan juga Bang Andre Rosiade, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra. Terima kasih, selamat sore. Ya. Terima kasih. Nanti harapan saya terakhir, pokoknya anak saya di hari ulang tahun kemerdekaan tetap harus pakai hijab, Pak. Baik, terima kasih Bu.